Pada tahun 1922, 2 tahun setelah novel pertamanya terbit, Agatha Christie mulai memikirkan menulis novel yang kedua. Nah, kalau novel yang pertama lebih ke pembuktian diri kepada kakaknya, karena kan dia ditantang sama kakaknya tuh, bisa nggak lo bikin novel detektif gitu kan. Terus akhirnya Agatha Christie bilang bisa, dan dia benar-benar bisa melakukannya. Kalau novel yang kedua ini, dia membuatnya karena, atau dia menulisnya karena butuh gitu. Karena butuh uang. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan membahas buku Musuh Dalam Selimut karya Agatha Christie. Kisah di buku dimulai pada sebuah kapal. Jadi ada kapal namanya Louisiana. Jadi kapal ini sudah mau tenggelam. Nah, pada saat itu ada seorang perempuan muda didekati oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini bilang bahwa dia membawa satu dokumen yang sangat penting untuk pemerintah Inggris gitu. Cuma masalahnya ini kapal kan udah mau tenggelam nih. Makanya dia akhirnya harus menitipkan dokumen ini ke orang lain gitu. Dan itu harus perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu kemungkinan selamatnya lebih tinggi. Kalau ada sekoci, pasti diutamakan adalah anak-anak dan perempuan kan. Laki-laki itu belakangan. Makanya kemungkinan selamatnya itu lebih rendah dibanding perempuan. Nah, si perempuan ini dia akhirnya mau. Dia bilang, "Oke, saya mau menerima dokumen ini gitu." Kisah beralih ke dua orang sahabat. Jadi yang satu namanya Tuppence, nama aslinya Prudence Crowley, tapi dipanggilnya Tuppence. Ini seorang perempuan. Dan yang laki-laki namanya Thomas Beresford. Si Tuppence sama Tommy ini adalah teman masa kecil. Pada saat Perang Dunia Pertama, mereka berdua sama-sama membaktikan dirinya pada negara. Tommy tergabung dalam tentara, sementara Tuppence tergabung dalam barisan perempuan ya. Tapi dia lebih ke tugas-tugas yang lebih ke domestik lah gitu. Nah, setelah perang berakhir, mereka berdua tuh jadi pengangguran yang mereka nggak tahu mau ngapain lagi. Jadi mereka ini pengen masang iklan di koran yang isinya sih bahwa mereka bersedia untuk melakukan apapun asal bayarannya mahal gitu. Pas lagi ngobrol-ngobrol begitu, si Tommy bilang nih sama Tuppence, Tuppence tau nggak? Di meja sono tuh, cowok-cowok itu lagi ngomongin seorang cewek namanya Jane Finn gitu. Udah, jadi cuma omongan sambil lalu aja. Nah, pada saat pulang, udah selesai nih, udah selesai mereka ketemu. Ketika si Tuppence sendirian, tiba-tiba dia dideketin nih sama seorang laki-laki. Jadi laki-laki ini bilang, "Saya ngedenger loh, kamu ngomong apa di situ gitu. Saya mau ngasih kerjaan nih sama kamu gitu." Akhirnya Tuppence bilang, "Oh boleh, di mana gitu." Dikasih tahu lah alamatnya. Kemudian Tuppence pergilah ke alamat itu. Ditanya nih si Tuppence, "Nama kamu siapa?" Tuppence itu langsung keluar aja nama Jane Finn. Gitu. Tiba-tiba si laki-laki itu kaget terus bilang, "Wah, ternyata kamu itu mereka ya." Pokoknya tiba-tiba marah-marah begitu sama Tuppence. Terus kemudian Tuppence dikasih uang. Akhirnya dia disuruh pulang gitu. Dia dikasih uang sekitar 50 pounds lah. Terus kemudian Tuppence namanya dikasih uang kan dia seneng dong. Akhirnya dia panggil lagi Tommy, terus kita makan ke bioskop. Terus kata Tuppence gini, "Saya besok disuruh ke sana lagi loh." "Wah, saya bakal dapet duit berapa lagi nih?" Dia bilang gitu. Terus akhirnya si Tuppence ini kan orangnya rada-rada tengil ya. Dia kata Tommy sih, "Jangan kayak gitulah gitu. Kita kan nggak tahu loh ini apa gitu. Ini kan kayak keberuntungan aja kamu tahu nama itu Jane Finn, terus orang itu ngasih duit gitu." Akhirnya si Tuppence kan tetap nggak apa-apa sih. Nanti juga kalau dikasih duit ya udah saya terima, kalau nggak dikasih duit ya udah nggak apa-apa gitu. Besoknya Tuppence datanglah lagi ke tempat itu. Tapi ternyata tempat itu udah kosong dong. Tempat itu udah kosong. Ketika dia tanya-tanya, katanya perusahaan itu pun udah bangkrut, udah nggak ada dan udah bangkrut gitu. Dan kemudian Tuppence bilang, "Tapi kemarin saya kesini kok." Nah, itu kan dia jadi penasaran. Akhirnya dia sama Tommy bilang, "Kayaknya enakan kita bikin iklan lagi aja nih, mumpung lagi punya duit gitu." Akhirnya dia kirimlah iklannya, pokoknya intinya mereka pengen tahu siapa sih Jane Finn itu gitu. Nah, beberapa hari kemudian setelah iklannya sudah tayang di koran, kemudian si Tommy sama Tuppence ketemu lagi. Terus kemudian Tommy kasih tahu Tuppence, ada 2 orang yang ngejawab iklan itu. Yang pertama adalah seseorang yang namanya Tuan Carter, Mr. Carter, dan yang satu lagi adalah seseorang namanya Julius gitu. Nah, sekarang kita mau ketemu sama siapa nih duluan? Akhirnya mereka setelah ngobrol-ngobrol, yaudah kita ketemulah sama Tuan Carter dulu gitu. Ketika mereka masuk nih ke tempatnya Tuan Carter itu, Tommy langsung kaget dan dia langsung
hormat gitu, langsung ngomongnya tuh hormat sama si Tuan Carter. Dan si Tapens kaget, kenapa kayak gini. Ternyata sesudah itu ketahuan bahwa ternyata Tuan Carter ini adalah seorang pejabat negara yang dalam bidang intelijen gitu. Nah kemudian si Tuan Carter ceritalah tentang si dokumen yang hilang dari kapal gitu. Jadi ada dokumen hilang dari kapal, terus ada perempuan muda namanya Jane Finn yang dititipin dokumen itu, tapi kemudian perempuan itu hilang. Nah beberapa saat kemudian muncullah orang-orang yang namanya Jane Finn. Terus kemudian Tuan Carter akhirnya justru nawarin nih si Tapens sama Tommy untuk menyelidiki siapa sih Jane Finn ini. Coba deh kamu cari tahu gitu. Kan kamu udah terlanjur nih bikin iklan ini gitu. Dan kalau saya sih aneh banget ya. Ini Tuan Carter kan bilang dokumen ini nggak boleh jatuh ke tangan yang salah dan sebagainya, bahwa ini rahasia pemerintah. Tapi dia dengan enaknya cerita aja gitu sama dua anak muda yang dia nggak kenal. Terus kemudian mereka ketemulah sama si Julius nih, orang yang kedua. Nah orang Julius ini dia tinggal di Hotel Ritz. Wah, kelihatan orang kaya. Ternyata Julius ini adalah orang Amerika. Dia cerita bahwa dia itu adalah sepupunya Jane Finn. Nah, dia pengen ketemu sama Jane Finn di Inggris. Tapi masalahnya dia belum pernah ketemu sama Jane Finn. Satu, dia itu nggak punya fotonya juga. Katanya fotonya diambil sama orang lain. Dan kemudian dia itu juga nggak tahu Jane Finn itu ciri-cirinya kayak gimana. Nah di sini yang aneh adalah ketika si Tapens, jadi ketika mereka baru masuk gitu, si Julius itu tiba-tiba marah-marah dan bilang, kalian itu siapa gitu. Dia menyangka kalau si Tommy yang mau berbuat jahat kepada si Jane Finn. Kemudian si Tommy cerita lah. Si Tommy itu cerita semua yang dia tahu tentang Jane Finn, termasuk yang diceritain Tuan Carter itu. Why? Kan Tuan Carter bilang itu rahasia gitu ya. Dia tuh nggak tahu itu Julius itu siapa gitu. Kemudian mereka bersepakat untuk membantu si Julius untuk mencari sepupunya itu. Dia laki-laki ini bilangnya sepupu. Dia nggak punya foto. Dia nggak pernah ketemu. Dia nggak tahu orangnya seperti apa. Terus kemudian si Tapens sama Tommy itu langsung percaya aja gitu. Jadi ini beda banget ya karakternya dari detektif yang pertamanya Agatha Christie, yaitu Hercule Poirot. Kalau Hercule Poirot itu kan orangnya ada dengan metodologi gitu. Terus kemudian dia tuh perfeksionis, ya walaupun dia aneh, tapi kan dia perfeksionis. Terus orangnya hati-hati, sementara si Tapens sama Tommy ini dia orangnya selengean, metodenya nggak jelas, bekalnya cuma satu ya, nekat. Udah, mereka itu bener-bener orang yang nekat. Jadi ide untuk kisah ini didapatin Agatha Christie saat sedang duduk di sebuah kafe gitu. Jadi ketika dia lagi duduk di sebuah kafe, tiba-tiba ada orang di meja lain lagi ngomongin seorang perempuan yang namanya Jane Fish. Terus kemudian Agatha Christie mikir, wah ini kayaknya permulaan novel yang bagus nih. Ada orang duduk terus ngedengerin ucapan orang lain gitu. Cuma waktu itu Agatha Christie berpikir bahwa kok nama Jane Fish itu aneh banget ya. Akhirnya dia gantilah namanya jadi Jane Finn. Dan kemudian disitulah dia mulai membuat ceritanya gitu. Tokoh Tapens dan Tommy sendiri itu Agatha Christie mendapatkan inspirasinya dari anak-anak muda yang sering datang gitu. Jadi pada saat itu banyak anak muda datang ngetok-ngetok pintu rumah-rumah. Sebenarnya para orang muda ini adalah para mantan serdadu Inggris yang pada saat perang membela negaranya. Cuma setelah perang berakhir, ya mereka tuh kayak nggak tahu mau ngapain lagi. Akhirnya ya mereka ujung-ujungnya bekerja sebagai sales. Dan menurut Agatha Christie, ya pertama dia kasihan gitu. Kasihan sama orang-orang muda ini. Yang kedua, menurut Agatha Christie ini juga bukan pekerjaan yang cocok buat mereka. Mereka kan anak-anak muda yang bisa dibilang petualang gitu. Mereka sudah melihat dunia. Mereka udah pernah keliling dunia dan kemudian di bawah ancaman kelaparan, juga di bawah ancaman maut ya, namanya serdadu sedang perang pasti seperti itu gitu. Nah disitulah kemudian Agatha Christie mulai membuat dua detektifnya ini, yaitu Tapens dan si Tommy gitu. Hubungan Tapens dan Tommy ini benar-benar erat ya. Mereka bukan cuma teman masa kecil, mereka bertualang bersama, mereka kemudian menikah, punya anak, bahkan mereka sampai tua bersama gitu. Beda dengan buku pertama yang dia tulis selama 2 minggu, ya walaupun prosesnya pasti lebih panjang dari itu kan. Sebelumnya dia sempat
ada di kepalanya dia, baru ketika proses menulisnya itu 2 minggu. Tapi kalau untuk buku ini dia butuh waktu beberapa bulan. Nah setelah selesai dia serahkanlah kepada penerbitnya dia, yaitu The Bodley Head. Ya karena kan waktu itu Agatha Christie masih baru dan dia juga belum tahu penerbit yang lain yang mau menerbitkan bukunya dia kan. Dan ketika pertama kali dikasih The Bodley Head itu langsung merasa kecewa karena ini bukunya kan bukan misteri pembunuhan, padahal Agatha Christie buku pertamanya kan misteri pembunuhan gitu. Jadi menurut The Bodley Head, wah ini kayaknya penjualannya bakal lebih rendah lagi daripada Mystery Styles itu gitu. Tapi ya, akhirnya diterbitkan juga gitu. Dan ternyata apa yang ditakuti oleh The Bodley Head itu tidak terjadi. Ternyata justru buku yang kedua ini Agatha Christie mendapatkan penghasilan lah lebih banyak, sekitar 100% lebih banyak. Kalau saya pribadi sih saya lebih senang dengan karakter yang ini gitu dibanding Hercule Poirot gitu. Mereka lebih dinamis lah, orangnya selengean, jadi suka selalu ada hal-hal atau selalu ada cerita-cerita lucu petualangan mereka gitu. Tapi kalau dari segi ceritanya saya lebih senang cerita-ceritanya Hercule Poirot, karena kalau Hercule Poirot itu kan ceritanya selalu cerita misteri. Sementara kalau di Tuppence dan Tommy Beresford ini mereka itu selalu ada hubungannya sama mata-mata. Jadi cerita mereka lebih ke petualang. Nah, yang menarik nih, pada tahun 2014 itu diadaptasi lagi, kali ini menjadi film serial. Di sini saya melihat bahwa karakternya, baik itu karakternya si Tommy maupun Tuppence, itu benar-benar sesuai apa yang di kepala saya. Di kepala saya ya Tommy itu seperti itu, dan kemudian si Tuppence itu memang seperti itu. Cuma kan tadinya ini setting waktunya tahun 1920-an kan kalau di buku. Tapi dalam serial Partner in Crime ini setting waktunya dirubah menjadi tahun 1950-an pada saat Perang Dingin. Dan pada saat itu Tommy dan Tuppence sudah menikah dan sudah punya anak satu. Sama sih, mereka berdua tuh sama-sama pada saat itu sedang mencari pekerjaan yang tetap. Tapi beda banget. Kalau di bukunya sebagaimana anak muda, mereka mencari pekerjaan tapi juga mereka lebih ke mencari petualangan. Sementara kalau di film serial yang ini juga kayaknya benar-benar mereka mencari pekerjaan aja gitu. Terus kemudian sosok Mr. Carter nih yang sangat beda banget gitu. Karena kalau di bukunya Mr. Carter itu kan benar-benar orang yang mereka nggak kenal gitu. Jadi mereka tiba-tiba aja kan ketemu sama Mr. Carter ini. Sementara kalau di film serialnya Mr. Carter ini adalah pamannya si Tommy gitu. Nah di sini mungkin dalam beberapa hal ini agak jadi bikin masuk akal ya, kenapa Mr. Carter tiba-tiba cerita panjang lebar tentang apa sih ada orang yang ada dokumen yang hilang gitu. Karena dia pasti percaya, dia pasti udah tahu keponakan itu seperti apa. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau kamu tidak suka. Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan buku kali ini, silahkan tulis aja di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.